Seorang tukang sate sederhana, hidup pas-pasan, bahkan nyaris gulung tikar. Tapi di tengah kesulitan, ia melakukan sesuatu yang tak masuk akal, menyedekahkan sate terakhirnya untuk anak yatim. Siapa sangka, keputusan kecil itu mengubah segalanya. Dari satu tusuk sate, pintu keajaiban terbuka lebar, rezeki datang bertubi-tubi, namanya viral, bahkan kisahnya diliput televisi. Bagaimana mungkin satu sedekah mengubah hidup yang hampir hancur menjadi penuh keberkahan? Apa rahasia di balik doa anak yatim dan janji Tuhan yang luar biasa ini? Tonton sampai akhir, karena kisah ini akan membuatmu menangis, merinding, dan percaya bahwa keikhlasan bisa mengubah takdir. Di sebuah sudut kota kecil yang sibuk namun penuh kesederhanaan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Hasan. Usianya telah melewati kepala 4, dengan rambut yang mulai memutih dan wajah yang mencerminkan perjalanan hidup yang keras. Setiap kerutan di wajahnya adalah kisah tentang perjuangan dan kesabaran yang ia jalani demi menghidupi keluarga. Gerobak satenya yang catnya sudah pudar berdiri setia di pinggir jalan, menjadi saksi bisu dari kerja keras tanpa henti selama bertahun-tahun. Sore hari adalah waktunya untuk berjuang, ketika aroma daging sate yang terbakar arang mulai menyebar, memanggil siapapun yang lewat untuk mencicipi cita rasa sederhana penuh perjuangan. Setiap pagi, Pak Hasan memulai harinya sebelum matahari terbit. Dengan mata yang masih berat, ia bangun dan segera menuju dapur kecil untuk menyiapkan bumbu sate. Tangannya yang kasar dengan bekas luka bakar bergerak cekatan meracik rempah, mencampur bumbu kacang yang khas, dan menusuk potongan daging ke tusuk bambu satu persatu. Setiap tusukan bukan sekadar potongan daging, melainkan harapan agar dagangannya laku dan bisa membawa pulang rezeki untuk keluarganya. Di dapur yang sederhana itu, istrinya setia mendampingi, menyiapkan keperluan lain sambil sesekali menyelipkan doa agar usaha suaminya berjalan lancar. Kehidupan keluarga Pak Hasan jauh dari kata mewah. Mereka tinggal di rumah kecil berdinding papan yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Genting bocor ketika hujan turun, dan lantai yang hanya berlapis semen dingin menjadi tempat anak-anaknya bermain. Dua anak yang masih sekolah seringkali harus menahan keinginan mereka untuk membeli jajanan, karena mereka tahu keadaan orang tua mereka. Meski begitu, tidak pernah sekalipun mereka mengeluh. Bagi mereka, melihat ayah dan ibu tersenyum adalah kebahagiaan yang cukup. Pak Hasan pun merasa bangga, meskipun dalam hatinya selalu ada rasa bersalah karena belum bisa memberikan lebih. Penghasilan yang diperoleh dari berjualan sate seringkali tidak sebanding dengan pengeluaran sehari-hari. Harga daging yang terus melonjak, biaya sekolah anak-anak, dan kebutuhan rumah tangga membuatnya harus memutar otak. Tak jarang, ia harus berhutang kepada pemasok daging atau warung langganannya hanya untuk bisa bertahan hidup. Beban itu semakin terasa ketika gerobak satenya yang sudah tua mulai rusak, roda berdecit dan kaki gerobak tampak rapuh. Ia tahu, jika gerobaknya benar-benar roboh, maka habislah sumber penghidupannya. Namun, Pak Hasan tidak ingin menyerah. Ia percaya, selama ia mau berusaha, Tuhan tidak akan menutup pintu rezeki. Dalam benaknya, Pak Hasan menyimpan impian kecil yang selalu ia ulang-ulang setiap kali merasa lelah. Ia ingin punya gerobak baru, yang kokoh dan bersih, agar pembeli lebih nyaman. Ia ingin melihat anak-anaknya lulus sekolah, bahkan kalau bisa sampai kuliah. Ia tahu impian itu besar bagi orang sepertinya, tapi tidak ada yang salah dengan bermimpi. Karena mimpi itulah yang membuatnya tetap kuat ketika kenyataan hidup menampar keras. Ia seringkali membayangkan bagaimana rasanya jika suatu hari ia bisa berdiri di depan rumah sendiri yang layak, tanpa harus khawatir genting bocor atau dinding rubuh. Di tengah segala keterbatasan, Pak Hasan tetap memegang teguh prinsip kejujuran. Ia tidak pernah mau menipu pelanggan dengan menimbang daging lebih sedikit atau menggunakan bahan murahan. Meski beberapa pedagang lain melakukan hal itu demi menambah keuntungan, Pak Hasan memilih tetap lurus. Rezeki itu dari Tuhan, bukan dari curang. Begitu kata yang selalu ia pegang. Namun, kejujurannya ini seringkali membuatnya harus menerima kenyataan pahit. Beberapa pembeli kadang menawar harga terlalu rendah. Bahkan ada yang pergi begitu saja tanpa membayar penuh. Pak Hasan hanya tersenyum pahit, menahan perasaan, dan berharap kejadian seperti itu tidak sering terulang. Lingkungan tempat Pak Hasan berjualan tidak selalu ramah. Ada pedagang yang bersikap sinis, menganggapnya saingan yang harus disingkirkan. Ada pula yang suka mengolok-olok karena gerobaknya tampak reyot. Namun, di sisi lain, ada pelanggan setia yang selalu kembali karena rasa sate Pak Hasan yang khas dan bumbu kacangnya yang menggugah selera.
Mereka adalah sumber semangatnya, meski jumlahnya tak banyak. Pak Hasan paham, hidup ini memang tidak bisa membuat semua orang suka pada kita. Yang penting baginya, ia tetap bekerja dengan jujur dan tidak mengganggu orang lain. Malam itu, ketika dagangannya sepi dan uang di tangan tak cukup untuk membeli bahan besok, Pak Hasan duduk termenung di depan gerobaknya. Jalanan mulai lengang, hanya suara kendaraan yang lalu lalang terdengar samar. Ia menatap bintang di langit, mencoba mencari kekuatan. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, sampai kapan aku harus begini? Aku ingin bahagiakan anak-anak, tapi aku tak mampu." Matanya terasa panas, hampir meneteskan air mata. Namun, ia cepat-cepat mengusapnya. Karena ia tahu besok ia harus kembali berjuang. Tidak ada waktu untuk menyerah. Di rumah, istrinya menyambut dengan senyum tipis meskipun ia tahu uang yang dibawa suaminya sedikit. Mereka duduk bersama sambil makan seadanya. Hanya nasi dengan sambal dan tempe goreng. Meski sederhana, momen itu selalu hangat. Karena ada cinta yang menjaga mereka tetap kuat. Istrinya mencoba menyemangati, "Yang penting kita sehat, Bang. Jangan putus asa. Siapa tahu besok lebih baik." Kata-kata itu seperti setetes air di tengah dahaga. Pak Hasan mengangguk pelan, menahan rasa sesak di dadanya. Dalam hati, ia berjanji akan terus berusaha demi keluarga. Ketika semua tertidur, Pak Hasan masih terjaga. Ia duduk di teras rumah yang gelap, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Pikirannya melayang jauh, memikirkan masa depan. Ia tahu hidup ini penuh liku. Tapi ia juga percaya bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Malam itu, ia mengangkat tangan, berdoa dalam diam, "Ya Allah, cukupkanlah rezeki hamba MU ini. Jangan biarkan anak-anakku kelaparan. Beri aku kekuatan untuk terus berjuang." Doa itu terucap dengan linangan air mata. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, sebuah peristiwa kecil akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari itu, langit tampak muram sejak pagi, awan kelabu bergelayut di atas kota kecil tempat Pak Hasan berjualan. Ia tetap keluar rumah membawa gerobaknya yang reyot, meskipun hatinya berat karena semalam hanya mampu membawa pulang sedikit uang. Dengan langkah pelan, ia mendorong gerobak ke tempat biasa di pinggir jalan raya yang ramai dilewati orang. Angin bertiup membawa aroma arang basah yang ia bawa dari rumah, membuat pikirannya semakin kalut. Semoga hari ini ada yang beli, batinnya lirih, sambil menyiapkan bumbu dan sate di atas panggangan. Di tengah rasa lelah dan harap yang bercampur aduk, ia berusaha tersenyum menyambut setiap orang yang lewat. Sore mulai datang, jalanan lebih ramai oleh orang pulang kerja. Pak Hasan tetap berdiri tegak di balik asap sate yang mengepul, meski hasil penjualan sejak siang sangat mengecewakan. Baru beberapa porsi yang terjual, sedangkan arang, bumbu, dan daging sudah banyak terpakai. Ia menarik napas panjang, mengibaskan kipas ke bara api agar aroma sate lebih menyebar. Di tengah aktivitas itu, matanya menangkap sosok kecil berdiri tak jauh dari gerobaknya. Seorang anak laki-laki, kira-kira berusia 8 tahun, mengenakan baju lusuh dan celana sobek di bagian lutut. Wajahnya kurus, matanya tajam namun penuh rasa lapar, menatap setiap tusuk sate yang sedang dipanggang. Pak Hasan memperhatikan diam-diam, hatinya terasa digenggam oleh rasa iba. Anak itu tidak mendekat, hanya berdiri dengan jarak aman seolah takut mengganggu. Sekilas pandangannya bertemu dengan mata anak itu, dan seketika Pak Hasan membaca sesuatu yang dalam, kelaparan. Hatinya bergetar. Ia tahu benar tatapan itu, tatapan seseorang yang sedang menahan lapar, tatapan yang mungkin ia sendiri rasakan ketika dulu kecil. Anak itu seperti hendak berbicara, tapi tak ada kata yang keluar. Bibirnya kering, jemarinya memainkan ujung baju lusuhnya. Hati Pak Hasan terasa teriris. "Ya Allah, anak siapa ini?" batinnya. Ia memanggil pelan, "Nak, sini." Anak itu sempat terkejut, menoleh kanan kiri seolah memastikan benar dia yang dipanggil. Ragu-ragu, ia melangkah mendekat dengan langkah kecil, menundukkan kepala. Pak Hasan tersenyum hangat, berusaha menenangkan anak itu. "Sudah makan?" tanya Pak Hasan lembut. Anak itu menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca, seperti menahan air mata. "Tidak punya uang, Pak?" jawabnya lirih hampir tak terdengar. Kalimat sederhana itu menghantam dada Pak Hasan lebih keras daripada pukulan manapun. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil beberapa tusuk sate terbaik,
menambah lontong dan bumbu kacang, lalu menyajikannya di atas piring kecil. "Nak, makan ini," katanya sambil menyodorkan piring. Anak itu memandang piring itu dengan tatapan tak percaya, lalu menatap wajah Pak Hasan. "Beneran, Pak? Saya nggak punya uang," ucapnya takut-takut. Pak Hasan mengusap kepala anak itu sambil tersenyum. "Makan saja, Nak. Gratis. Rezeki itu dari Allah, bukan dari uangmu." Mendengar itu, air mata anak itu tumpah begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia menerima piring tersebut, lalu duduk di bangku kecil dekat gerobak. Setiap gigitan sate ia kunyah perlahan, seakan takut kebahagiaan ini hilang tiba-tiba. Pak Hasan menatapnya dengan mata yang ikut basah, merasakan kepuasan aneh di dalam dada, meski tahu ia baru saja mengurangi dagangan tanpa bayaran. Saat anak itu makan dengan lahap, mereka berbincang sedikit. Namanya Raffi, seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama bibinya yang sakit-sakitan. Sudah 2 hari ia tidak makan daging, bahkan nasi pun seringkali hanya sekali sehari. Cerita itu membuat Pak Hasan terdiam lama. Ia memandang ke arah bara api, tapi pikirannya melayang entah kemana. Dalam hati, ia berkata, betapa banyak orang di luar sana yang bisa makan enak setiap hari, sementara anak ini hanya bisa menatap. Hatinya berdesir, seperti ada kekuatan yang memerintahkannya untuk berbuat lebih banyak lagi. Raffi menghabiskan sate dengan senyum kecil yang begitu tulus. Sebelum pergi, ia menatap Pak Hasan dengan mata berbinar meski basah oleh air mata. "Terima kasih banyak, Pak. Semoga Allah balas kebaikan Bapak. Semoga rezeki Bapak lancar," ucapnya sambil menangkupkan tangan, lalu melangkah pergi dengan langkah ringan. Pak Hasan terpaku menatap punggung kecil itu menjauh. Kata-kata sederhana itu, doa yang tulus keluar dari hati seorang anak yatim, menembus relung jiwanya yang terdalam. Ia merasa dadanya sesak oleh rasa haru dan kelegaan sekaligus. Di balik keletihan, tiba-tiba hatinya terasa damai. Menjelang malam, Pak Hasan pulang dengan hasil penjualan yang tidak seberapa. Tapi anehnya, ia merasa lebih bahagia dibandingkan hari-hari sebelumnya. Rasa bahagia itu bukan karena uang, melainkan karena senyum anak kecil yang ia beri makan tadi. Dalam perjalanan pulang, ia terus teringat doa Raffi, "Semoga rezeki Bapak lancar." Doa itu menggema di telinganya, mengalir ke dalam hatinya, membuat langkahnya terasa ringan. Ia tidak tahu mengapa, tapi seakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan yang membuatnya ingin terus berbuat baik, meski ia sendiri sedang kesulitan. Di rumah, istrinya menyambut dengan heran melihat suaminya pulang tanpa raut wajah lesu seperti biasanya. Pak Hasan tersenyum, bercerita tentang anak yatim yang ia temui. Istrinya mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, "Bang, kebaikan itu nggak pernah rugi. Mungkin sekarang kita susah, tapi siapa tahu doa anak itu yang jadi jalan kita." Pak Hasan mengangguk pelan, merasa hatinya semakin mantap. Malam itu, ia kembali duduk di teras, menatap langit, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa gelap menakutkan. Ia merasa ada secercah cahaya kecil di ujung sana, meski samar, seolah memberi janji bahwa sesuatu yang indah sedang menunggu. Ia memejamkan mata, mengulang doa yang sama seperti kemarin. Tapi kali ini, ia menambahkan satu kalimat lirih, "Ya Allah, kalau Engkau izinkan, jadikan aku orang yang bisa memberi, meskipun aku dalam kesempitan." Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, tapi bukan karena putus asa, melainkan karena harapan yang tumbuh perlahan. Ia tidak tahu, doa itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang menuju rezeki yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, langit cerah seolah ingin memberi semangat baru bagi Pak Hasan. Namun, hati Pak Hasan tetap penuh kegelisahan. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan sate dengan sisa bahan yang ia miliki. Modalnya semakin menipis. Bahkan ia harus meminjam sedikit uang dari tetangga untuk membeli arang tambahan. Saat meracik bumbu, ia sempat terdiam memikirkan anak yatim yang ia temui kemarin. Wajah polos Raffi terbayang jelas di benaknya. Begitu juga doa tulusnya. "Semoga rezeki Bapak lancar." Kata-kata itu membuatnya sedikit tenang. Seakan ada kekuatan yang mendorongnya untuk tetap berusaha, meski kenyataan berkata sebaliknya. Siang menjelang, Pak Hasan mendorong gerobaknya menuju tempat biasa. Jalanan tampak ramai, tapi hatinya diliputi rasa khawatir. Ia berharap hari ini lebih baik,
Tapi kenyataan berkata lain. Jam terus bergulir. Namun tak banyak pembeli yang datang. Orang-orang hanya lewat sambil menoleh sebentar, lalu pergi begitu saja. Pak Hasan berdiri di balik asap sate yang mengepul, mencoba menahan rasa cemas. Panas matahari menyengat, tapi keringat yang mengalir bukan hanya karena hawa panas, melainkan karena kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Ia bertanya dalam hati, apa aku sanggup terus begini? Menjelang sore, cuaca mendadak berubah. Awan hitam menggantung, angin bertiup kencang, dan gerimis turun tanpa ampun. Orang-orang yang tadinya masih berlalu lalang kini menghilang, mencari tempat berteduh. Pak Hasan berusaha menutupi gerobaknya dengan plastik seadanya, tapi angin terus meniup, membuat api panggangan hampir padam. Beberapa sate yang sudah matang terpaksa ia masukkan ke wadah agar tidak terbuang. Dalam sekejap, harapan yang ia bawa pagi tadi luruh bersama hujan. Ia terduduk di bangku kecil, menatap jalanan basah dengan pandangan kosong. Air hujan bercampur dengan air matanya yang tak tertahan, meski ia cepat-cepat mengusapnya agar tidak terlihat orang. Hari itu, Pak Hasan hanya berhasil menjual sedikit sate. Penghasilannya bahkan tak cukup untuk membeli bahan besok. Dengan langkah lemah, ia mendorong gerobaknya pulang. Di sepanjang jalan, ia merasakan dingin meresap hingga ke tulang. Sampai di rumah, istrinya menatapnya dengan pandangan yang tak bisa disembunyikan. Cemas, sedih, tapi berusaha tegar. Mereka duduk di ruang kecil sambil menghitung uang recehan yang terkumpul. Jumlahnya membuat dada Pak Hasan sesak. Bagaimana besok? Gumamnya pelan, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. Istrinya menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara serak, "Bang, kita masih punya Allah. Jangan putus asa." Malam itu, Pak Hasan berbaring di tikar tipis, tapi matanya tak bisa terpejam. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Hutang kepada pemasok daging semakin menumpuk, sementara kebutuhan rumah tangga tidak bisa diabaikan. Anak-anaknya yang sedang belajar di sudut ruangan membuat hatinya semakin pedih. Ia ingin memberi mereka kehidupan yang layak, tapi semua terasa jauh dari jangkauan. Sesekali, wajah Raffi kembali terlintas di benaknya, bersama doa tulusnya. Doa itu seperti bara kecil yang menyalakan secercah harapan di hatinya. Mungkin doa anak itu yang akan menolongku nanti, batinnya lirih. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Penjualan sepi, hujan turun hampir setiap sore, dan modal makin terkuras. Beberapa kali, Pak Hasan berpikir untuk berhenti berjualan. Untuk apa terus memaksa kalau ujung-ujungnya rugi, pikirnya. Namun, setiap kali pikiran itu datang, ia teringat kata-kata istrinya dan doa anak yatim yang ia bantu. Ada sesuatu yang menahannya untuk tidak menyerah. Ia merasa ada janji yang tak tertulis antara dirinya dan Tuhan, bahwa selama ia tidak putus asa, akan ada jalan keluar. Pikiran itu membuatnya tetap mendorong gerobak setiap hari, meski dengan hati yang penuh luka. Di tengah kesulitan itu, datang masalah baru. Salah satu pemasok daging yang sudah lama memberinya hutang datang menagih. Nada suaranya tegas, bahkan sedikit mengancam. "Kalau nggak bisa bayar minggu ini, jangan harap saya kasih barang lagi," kata pemasok itu. Pak Hasan hanya bisa menunduk, mencoba menjelaskan dengan tenang. Namun, ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan saat ini. Ia tidak punya uang, bahkan untuk sekadar membayar sebagian. Setelah pemasok pergi, Pak Hasan duduk di depan rumah, menatap kosong ke jalan. Rasanya semua pintu mulai tertutup satu persatu. Meski hidupnya semakin terjepit, ada satu hal yang membuat Pak Hasan terus bertahan. Ia tidak ingin anak-anaknya merasakan pahitnya putus asa. Setiap kali ia melihat wajah mereka, semangatnya bangkit kembali. Ia memilih untuk tetap berjualan, meski harus meminjam uang untuk membeli bahan. "Selama aku masih bisa berdiri, aku akan terus berusaha," tekadnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia juga sadar bahwa hanya usahanya saja tidak cukup. Ia butuh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kerja keras. Ia butuh pertolongan dari atas. Di malam yang sunyi, Pak Hasan kembali menengadahkan tangan. Doanya lebih panjang dari biasanya. Penuh air mata yang jatuh membasahi sajadah lusuh. Ia memohon dengan suara parau, "Ya Allah, kalau ini ujian, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku menyerah. Bukakan jalan rezeki untukku, meski aku tidak tahu dari mana datangnya." Kata-kata itu keluar dengan keikhlasan yang paling dalam,
jauh dari rasa pamrih. Dalam hatinya, ia berjanji satu hal. Jika suatu hari Allah memberi rezeki, ia akan terus berbagi, meski sekecil apapun kemampuannya. Ia tidak tahu, janji itu akan menjadi awal dari keajaiban besar yang segera datang. Hari-hari berlalu, dan meskipun kesulitan terus menghimpit, Pak Hasan tidak pernah melupakan pertemuannya dengan Raffi. Doa anak yatim itu seakan terus menggema di telinganya, memberikan kekuatan di saat ia hampir menyerah. Suatu sore, ketika ia sedang menyiapkan sate untuk berjualan, matanya tertumbuk pada satu piring sate yang tersisa. Tiba-tiba, sebuah ide sederhana muncul di kepalanya. Mengapa tidak ia sisihkan satu porsi setiap hari untuk diberikan kepada anak yatim atau orang yang membutuhkan? Ia tahu keadaannya sulit. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja pas-pasan. Namun, hatinya berkata bahwa rezeki sejati tidak datang dari perhitungan, melainkan dari keikhlasan. Hari pertama ia melaksanakan niat itu, langkahnya terasa berat. Setelah berjualan seharian dan hasil yang didapat sangat minim, ia tetap memutuskan menyisihkan beberapa tusuk sate. Ia membungkusnya rapi, lalu berjalan mencari anak-anak yatim di sekitar kampung. Wajah-wajah kecil itu tampak terkejut ketika menerima sate dari Pak Hasan, apalagi tanpa diminta bayaran. "Beneran, Pak? Gratis?" tanya seorang anak dengan mata berbinar. Pak Hasan hanya tersenyum, mengusap kepala mereka, dan berkata, "Doakan Bapak supaya tetap bisa berjualan, ya." Doa itu pun meluncur dari bibir mereka tanpa diminta, tulus dan penuh harapan. Sejak hari itu, sedekah menjadi bagian dari rutinitas Pak Hasan. Meski keuntungannya tidak seberapa, ia tetap menyisihkan sedikit untuk berbagi. Anehnya, setiap kali ia memberi, hatinya justru terasa lapang. Rasa lelah seakan menguap, digantikan oleh perasaan damai yang sulit dijelaskan. Ia mulai merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia dapatkan dari uang. Setiap kali melihat senyum anak-anak yang menerima sedekahnya, hatinya seakan disiram embun segar. Ia merasa hidupnya punya makna yang lebih besar daripada sekadar mencari nafkah. Memberi, ternyata, adalah bentuk kekayaan yang sesungguhnya. Namun, tidak semua orang memandang tindakannya dengan baik. Ada yang mencibir, bahkan menertawakan. "Hasan, kamu itu gila? Jualan aja sepi, masih sok-sokan sedekah," sindir seorang pedagang di dekat tempatnya mangkal. Pak Hasan hanya tersenyum, tidak membalas. Ia tahu, tidak semua orang bisa mengerti. Dalam hatinya, ia berkata, "Kalau aku ikhlas, biarlah orang bicara apa saja." Ia memilih fokus pada niat baiknya, yakin bahwa setiap kebaikan tidak akan sia-sia. Bahkan istrinya, meski sempat ragu, akhirnya mendukung penuh. "Bang, kalau hatimu tenang dengan sedekah, aku ikut," kata istrinya sambil menggenggam tangan Pak Hasan. Hari-hari selanjutnya, semakin banyak anak yatim yang mengenalnya. Mereka menunggu dengan sabar di sudut jalan setiap sore, berharap mendapat sate dari Pak Hasan. Meski tidak selalu bisa memberi banyak, ia selalu berusaha untuk tidak mengecewakan. Doa-doa pun mengalir dari mulut kecil mereka. Doa yang begitu tulus, tanpa pamrih. "Semoga Bapak sehat. Semoga jualannya laris. Semoga Bapak nggak susah lagi." Kata-kata sederhana itu membuat Pak Hasan sering menahan air mata. Ia sadar, kekuatan doa bukan hal yang bisa diremehkan. Ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Ia semakin yakin bahwa rezeki sejati datang dari memberi, bukan dari menahan. Malam-malam Pak Hasan kini diisi dengan rasa syukur. Meski penghasilan belum membaik, ia tidak lagi merasa sesak seperti dulu. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak diukur dari banyaknya uang, melainkan dari ketenangan hati. Dan ketenangan itu ia temukan dalam sedekah. Ia semakin rajin berdoa, memohon agar bisa terus memberi meski dalam kesempitan. "Ya Allah, jangan biarkan aku berhenti berbagi," ucapnya setiap kali sujud. Ia percaya, suatu hari Allah akan membalas semua kebaikan, meskipun ia tidak pernah memintanya. Ia tidak tahu bahwa doa-doa itu sebentar lagi akan dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Suatu sore, ketika ia sedang memberikan sate kepada anak-anak yatim, salah satu dari mereka berkata polos, "Bapak baik banget. Doa kami pasti dikabulkan Allah." Kalimat sederhana itu membuat dada Pak Hasan bergetar. Ia teringat janji Tuhan bahwa doa anak yatim mustajab, apalagi ketika mereka mendoakan orang yang memberinya makan. Dalam hati, Pak Hasan berkata,
Kalau benar doa kalian didengar, mudah-mudahan satu hari nanti Bapak bisa bahagiakan kalian lebih dari ini. Kata-kata itu bukan sekadar harapan, melainkan janji yang ia tanamkan dalam hatinya. Ia tidak tahu bagaimana cara mewujudkannya, tapi ia percaya Tuhan akan menunjukkan jalan. Hari itu, meskipun hasil penjualannya tetap minim, Pak Hasan pulang dengan perasaan penuh syukur. Ia menceritakan kepada istrinya bagaimana anak-anak itu selalu mendoakannya. Mereka berdua saling pandang, lalu tersenyum dalam diam. Ada rasa hangat yang menyelimuti rumah sederhana mereka malam itu. Bukan karena ada makanan mewah di meja makan, melainkan karena keyakinan bahwa sesuatu yang baik sedang tumbuh dalam kehidupan mereka. Mereka percaya, kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Dan keyakinan itu membuat mereka kuat untuk terus melangkah. Malam semakin larut, Pak Hasan duduk di teras seperti biasa. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Ia menatap langit yang bertabur bintang, lalu tersenyum kecil. "Ya Allah," bisiknya, "aku tidak punya apa-apa selain ketulusan. Tapi kalau Engkau izinkan, jadikan aku orang yang bermanfaat." Doa itu terucap dengan penuh rasa syukur. Ia tidak tahu, di balik langit yang luas itu, pintu rezeki mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan sebentar lagi, hidup Pak Hasan akan berubah selamanya. Hari itu matahari bersinar cerah, seolah memberi tanda baik untuk Pak Hasan. Ia berangkat berjualan seperti biasa, meski di dalam hatinya tak banyak harapan. Modal yang ia miliki tinggal sedikit, bahkan ia harus mengurangi jumlah tusuk sate yang dibuat agar cukup sampai malam. Sepanjang jalan ia terus berdoa, berharap dagangannya laris. Ia tak memikirkan keajaiban, hanya ingin pulang dengan uang yang cukup untuk membeli bahan esok hari. Namun, langkahnya terasa lebih ringan. Mungkin karena hatinya kini lebih lapang, atau mungkin karena ia telah berdamai dengan takdir. Yang ia tahu, hari ini ia akan tetap berusaha seperti biasa. Sore mulai menjelang ketika gerobak Pak Hasan sudah siap di tempatnya. Asap panggangan mulai menebar aroma khas sate, menarik perhatian orang yang lewat. Beberapa pembeli datang silih berganti, dan kali ini penjualan sedikit lebih baik dari kemarin. Pak Hasan bersyukur meski tak ada yang istimewa. Namun, ketika matahari hampir tenggelam, datang seorang pria dengan pakaian rapi, bersepatu mengilap, dan mengenakan jam tangan mahal. Sosok itu berbeda dari pembeli biasanya. Ia mendekati gerobak sambil tersenyum ramah, lalu berkata, "Bang, saya mau pesan banyak. Bisa buat acara kantor malam ini?" Pak Hasan sempat tertegun. "Banyak, Pak? Berapa tusuk?" tanyanya hati-hati. Pria itu menyebut jumlah yang membuat jantung Pak Hasan berdegup kencang. 100 porsi. Jumlah yang selama ini tak pernah ia layani sekalipun. Tangannya bergetar, tapi ia berusaha tenang. "Bisa, Pak. Tapi mungkin perlu waktu sedikit," jawabnya. Pria itu mengangguk sambil tersenyum. "Nggak apa-apa. Saya tunggu." Dengan sigap, Pak Hasan mulai memanggang sate. Keringat bercucuran membasahi dahinya. Dalam hati ia berulang kali mengucap syukur, sambil berharap arang dan daging yang ia bawa cukup untuk memenuhi pesanan. Saat sate mulai matang satu persatu, Pak Hasan sesekali melirik pria itu yang tampak sabar menunggu sambil memainkan ponselnya. Setelah semua pesanan siap, pria itu membayar tanpa banyak bicara. Namun, ketika Pak Hasan hendak memberikan kembaliannya, pria itu menolak. "Nggak usah, Bang. Anggap saja rezeki buat Bapak," ucapnya sambil menyerahkan uang yang jumlahnya jauh lebih besar daripada harga sebenarnya. Pak Hasan terperangah, matanya berkaca-kaca. "Pak, ini kebanyakan," ucapnya terbata-bata. Namun pria itu hanya tersenyum, menepuk bahunya, dan berkata pelan, "Saya suka ketulusan Bapak. Lanjutkan kebaikan Bapak. Dunia butuh orang seperti Bapak." Pak Hasan berdiri mematung, menyaksikan pria itu pergi dengan mobil mewahnya. Tangannya gemetar ketika menghitung uang yang ia terima. Jumlahnya tidak hanya cukup untuk menutup modal hari ini, tapi juga untuk melunasi sebagian hutang kepada pemasok daging. Ia menatap langit yang mulai gelap, lalu menunduk dalam sujud syukur di atas aspal yang basah oleh embun malam. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, inikah jawaban atas doa-doa selama ini? Inikah balasan untuk satu sate yang kuberikan dengan ikhlas?" Ia tak pernah merasa sebahagia ini seumur hidupnya.
Malam itu, ia pulang dengan langkah yang begitu ringan. Di rumah, ia menceritakan semua kejadian kepada istrinya. Mereka berdua tak henti mengucap syukur sambil menitikkan air mata. "Lihat, Bang," kata istrinya sambil menggenggam tangan Pak Hasan. "Doa anak-anak yatim itu dikabulkan. Allah nggak pernah tidur." Kata-kata itu membuat hati Pak Hasan semakin luluh. Ia teringat wajah-wajah polos yang selalu mendoakannya. Ia merasa kecil di hadapan kuasa Tuhan, sekaligus merasa bersyukur karena diberi kesempatan untuk berbagi meski dalam kesempitan. Malam itu, mereka makan malam dengan penuh kebahagiaan, meski hanya dengan lauk sederhana. Hari-hari berikutnya membawa kejutan demi kejutan. Setelah pesanan besar dari pria rapi itu, beberapa pelanggan mulai datang dengan jumlah pesanan yang lebih banyak dari biasanya. Ada yang memesan untuk acara ulang tahun, ada yang untuk hajatan. Pak Hasan mulai kewalahan melayani, tapi ia tetap melakukannya dengan penuh senyum dan ketulusan. Rezeki yang datang terasa seperti hujan deras setelah kemarau panjang. Ia tak lagi perlu meminjam uang untuk membeli bahan, bahkan ia sudah bisa menabung sedikit demi sedikit. Namun, yang membuatnya bahagia bukan hanya uang, melainkan keyakinan bahwa setiap kebaikan akan kembali kepada yang memberi. Di tengah kesibukan barunya, Pak Hasan tidak melupakan janji dalam hatinya. Ia tetap menyisihkan sate untuk anak-anak yatim setiap hari. Bahkan, kini ia bisa memberi lebih banyak. Anak-anak itu menyambutnya dengan tawa dan doa yang semakin tulus. "Bapak baik banget. Semoga Allah kasih Bapak rezeki banyak," ucap mereka sambil memeluk bungkusan sate. Pak Hasan hanya tersenyum, menahan haru yang membuncah di dadanya. Ia tahu, semua yang ia miliki hari ini bukan karena kepintarannya, tapi karena doa-doa itu, doa yang ia yakini menembus langit dan mengetuk pintu rahmat Tuhan. Malam itu, ketika ia kembali duduk di teras rumahnya yang sederhana, Pak Hasan menatap langit sambil menitikkan air mata. Ia teringat bagaimana beberapa minggu lalu ia hampir menyerah, hampir membiarkan rasa putus asa mengalahkan tekadnya. Tapi kini, hidupnya perlahan berubah. "Ya Allah," bisiknya pelan, "kalau Engkau sudah memberiku jalan, jangan biarkan aku lupa bersyukur. Jangan biarkan aku lupa berbagi." Doa itu meluncur dengan penuh kesadaran, karena ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada rencana besar yang Tuhan siapkan untuknya, dan ia siap menyambutnya dengan hati yang tulus. Sejak malam penuh keajaiban itu, hidup Pak Hasan berubah drastis. Awalnya ia mengira pesanan besar dari pria berpenampilan rapi hanyalah keberuntungan sesaat. Namun, ternyata itu adalah pintu pertama dari rezeki yang mengalir tanpa henti. Hari-hari berikutnya, gerobak Pak Hasan tak pernah sepi. Orang-orang berdatangan, bukan hanya dari sekitar kampung, tapi juga dari daerah lain. Ada yang mendengar dari mulut ke mulut, ada pula yang mengetahui dari media sosial karena seseorang mengunggah foto sate Pak Hasan dengan cerita inspiratif tentang kebaikannya pada anak yatim. Dalam sekejap, namanya menjadi perbincangan banyak orang. Pelanggan datang berbondong-bondong, memesan dalam jumlah besar. Ada yang memesan untuk pesta pernikahan, syukuran, bahkan acara perusahaan. Pak Hasan kewalahan melayani sendiri, hingga akhirnya ia memutuskan mempekerjakan 2 orang tetangganya untuk membantu. Gerobak reot yang dulu ia dorong dengan rasa putus asa, kini digantikan dengan gerobak baru yang lebih besar dan bersih. Bahkan, ia mulai menyewa sebuah kios kecil untuk memudahkan pelayanan. Setiap kali melihat perubahan ini, air mata Pak Hasan selalu menetes. Semua ini terasa seperti mimpi yang mustahil, tapi kini menjadi kenyataan. Meski rezeki mengalir deras, Pak Hasan tidak berubah. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, dan yang paling penting, tetap istiqomah dalam sedekahnya. Jika dulu ia hanya mampu memberi 1 porsi sate untuk anak yatim, kini ia bisa memberi puluhan. Setiap Jumat, ia membagikan sate gratis untuk anak-anak yatim dan duafa. Senyum mereka menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. "Bapak nggak pernah berubah, ya?" kata salah satu anak sambil memeluknya. Pak Hasan hanya tersenyum, menahan haru. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan pernah melupakan masa-masa sulit yang mengajarkannya arti keikhlasan. Keajaiban tidak berhenti di situ. Suatu hari, sebuah stasiun televisi datang untuk meliput kisahnya. Mereka mendengar cerita tentang tukang sate yang ikhlas berbagi meski dalam kesulitan, lalu mendapat rezeki melimpah. Wajah Pak Hasan menghiasi layar kaca, membuat namanya semakin dikenal.
Tak lama setelah itu, pesanan semakin membludak, bahkan ia menerima tawaran untuk membuka cabang di beberapa tempat. Semua terjadi begitu cepat, seakan langit menurunkan hujan berkah yang tak ada habisnya. Pak Hasan seringkali terdiam, merenung, mencoba memahami rencana Tuhan yang luar biasa ini. Di tengah kesibukan dan rezeki yang mengalir deras, Pak Hasan tidak pernah lupa pada janji yang ia ucapkan di malam-malam penuh doa dulu. Janji untuk selalu berbagi. Setiap kali ia melihat wajah anak-anak yatim, hatinya teringat masa-masa ketika ia hampir menyerah. Ia tahu, doa merekalah yang mengangkatnya dari jurang kesulitan. Oleh karena itu, ia tidak hanya memberi makan, tetapi juga mulai membantu biaya sekolah mereka. Bapak ingin kalian sukses. Jangan pernah menyerah, ucapnya sambil mengusap kepala mereka. Mata anak-anak itu berbinar penuh harapan, dan doa-doa mereka kembali mengalir, menembus langit. Pak Hasan juga tidak lupa kepada para tetangga yang pernah membantunya. Ia melunasi semua hutangnya, bahkan memberi bantuan modal untuk mereka yang ingin memulai usaha. Rezeki ini bukan cuma untuk saya, tapi juga untuk orang lain, katanya dengan tulus. Kata-kata itu membuat banyak orang terharu. Mereka menyaksikan bagaimana seorang tukang sate yang dulu hidup pas-pasan kini menjadi sosok dermawan, tanpa sedikit pun meninggalkan kesederhanaan. Ia tetap makan dengan menu sederhana, tetap tinggal di rumah yang sama, hanya saja kini lebih layak karena ia memperbaikinya agar tidak bocor lagi. Setiap malam, ketika dunia terlelap, Pak Hasan duduk di teras rumahnya, menatap langit yang bertabur bintang. Ia mengingat masa-masa ketika hidupnya nyaris runtuh, ketika ia berdoa dengan air mata karena keputusasaan. Kini, air mata itu tetap ada, tapi bukan karena putus asa, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Ya Allah, bisiknya pelan, jika ini balasan untuk sedikit kebaikan yang kulakukan, sungguh Engkau Maha Pemurah. Ajari aku untuk tidak sombong, dan kuatkan aku untuk terus berbagi. Kata-kata itu mengalir begitu saja, menandakan bahwa meskipun rezeki melimpah, hatinya tetap berpijak pada kerendahan. Keberkahan semakin meluas. Usaha Pak Hasan berkembang pesat, hingga ia mampu mempekerjakan banyak orang. Beberapa dari mereka adalah para ayah yang dulu juga kesulitan seperti dirinya. Dengan pekerjaan itu, mereka bisa memberi nafkah untuk keluarga mereka. Melihat hal ini, hati Pak Hasan meledak oleh rasa bahagia. Ia sadar, sedekahnya tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tapi juga mengubah hidup banyak orang. Semua berawal dari satu tusuk sate yang ia berikan kepada seorang anak yatim di hari yang penuh kesulitan. Kini, dari satu kebaikan kecil, lahirlah ribuan kebaikan lain yang mengalir tanpa henti. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang selalu ia ingat. Ujian pasti datang kapan saja, baik dalam kesempitan maupun dalam kelapangan. Pak Hasan tahu, menjaga hati tetap bersih jauh lebih sulit ketika berada di puncak. Oleh karena itu, ia terus berdoa agar tidak tergelincir oleh kesombongan. Ia ingin tetap menjadi Hasan yang dulu, tukang sate yang sederhana, yang percaya bahwa rezeki datang bukan karena kecerdikan, tapi karena keberkahan dari keikhlasan. Dengan hati yang penuh syukur, ia melangkah ke masa depan yang semakin cerah, siap menghadapi babak baru dalam hidupnya. Hari-hari penuh berkah terus berjalan, dan usaha Pak Hasan kini menjadi salah satu usaha sate paling terkenal di kotanya. Namun, di tengah gemerlap kesuksesan itu, ia tetap menjaga prinsip hidup yang ia genggam sejak awal. Semua ini hanyalah titipan. Ia tidak ingin hatinya terjerat kesombongan, karena ia tahu betapa cepatnya keadaan bisa berubah. Setiap kali melihat gerobak lamanya yang kini tersimpan di belakang rumah, ia teringat masa-masa sulit ketika hidupnya seperti di ujung tanduk. Dari situlah ia belajar bahwa kesuksesan hanyalah ujian lain yang harus ia lalui dengan ketulusan. Pak Hasan kini tidak hanya memberi makan anak yatim, tapi juga mendirikan sebuah rumah singgah yang menampung mereka. Ia ingin mereka merasakan kasih sayang yang dulu mungkin tidak mereka dapatkan. Setiap sore, rumah singgah itu dipenuhi tawa anak-anak yang belajar, bermain, dan menikmati sate gratis. Pak Hasan sering duduk di antara mereka, mendengar cerita polos mereka sambil tertawa lepas. Dulu Bapak pernah kelaparan seperti kalian, katanya sambil mengusap kepala seorang anak. Mereka menatapnya dengan mata berbinar, penuh rasa kagum. Di hati mereka, Pak Hasan bukan hanya seorang penjual sate, tapi juga seorang ayah yang peduli. Di kampungnya, nama Pak Hasan kini menjadi inspirasi. Banyak orang yang dulu meremehkan tindakannya kini datang untuk belajar darinya.
Mereka ingin tahu bagaimana cara ia bertahan di tengah kesulitan. Bagaimana ia bisa tetap memberi ketika tak punya apa-apa. Pak Hasan selalu memberikan jawaban yang sama. Karena saya percaya satu hal, memberi itu tidak mengurangi, malah menambah. Allah tidak pernah tidur. Kata-kata itu sederhana, tapi mengandung hikmah yang dalam. Banyak orang mulai mengikuti jejaknya, menyisihkan rezeki untuk berbagi, meskipun sedikit. Lingkaran kebaikan yang ia mulai kini meluas, menjalar ke hati banyak orang. Suatu hari, sebuah penghargaan datang dari pemerintah kota. Mereka mengakui dedikasi Pak Hasan dalam membantu anak yatim dan membangkitkan semangat kebaikan di masyarakat. Ia diundang untuk menerima penghargaan itu di sebuah acara besar. Saat berdiri di atas panggung, Pak Hasan merasa lututnya lemas. Ia bukan orang yang suka disorot, apalagi dipuji. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang kecil yang pernah kesulitan. Semua ini bukan karena saya hebat, tapi karena doa-doa anak yatim dan kasih sayang Allah." Ucapannya disambut tepuk tangan meriah. Namun di hatinya ia tetap merasa kecil. Malam itu, setelah acara, Pak Hasan kembali ke rumahnya yang sederhana. Ia duduk di teras, memandang langit bertabur bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma sate dari kiosnya yang kini dikelola oleh karyawan. Ia tersenyum kecil, mengingat perjalanan panjang yang ia tempuh. Dari seorang tukang sate yang hampir menyerah, kini menjadi pengusaha yang mampu mengubah hidup banyak orang. Namun, ia sadar, semua ini bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. "Ya Allah," bisiknya pelan, "jangan biarkan aku lupa pada MU. Jangan biarkan aku lupa dari mana aku berasal." Beberapa saat kemudian, Raffi datang menghampiri. Anak yatim pertama yang dulu ia beri sate kini sudah tumbuh menjadi remaja. Ia duduk di samping Pak Hasan sambil tersenyum malu. "Pak, terima kasih. Karena Bapak, saya bisa sekolah, bisa punya mimpi lagi," ucapnya lirih. Pak Hasan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kamu yang harus terima kasih sama Allah. Jangan pernah lupa bersyukur. Dan kalau nanti kamu sudah berhasil, jangan lupa berbagi seperti yang kita lakukan sekarang," jawabnya lembut. Raffi mengangguk mantap. Percakapan singkat itu membuat hati Pak Hasan semakin hangat. Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Hari demi hari, kebaikan yang ia tabur terus berbuah. Anak-anak yang dulu ia bantu mulai tumbuh menjadi pribadi yang baik. Bahkan ada yang bertekad ingin mengikuti jejaknya membantu orang lain. Pak Hasan menyadari, kebahagiaan sejati bukan pada banyaknya harta, tapi pada manfaat yang bisa ia berikan untuk orang lain. Setiap kali ia melihat senyum di wajah anak-anak itu, hatinya bergetar. Ia tidak pernah menyangka, satu keputusan kecil untuk memberi sate gratis di hari sulit akan mengubah hidupnya sedemikian rupa. Keikhlasan yang dulu terasa sepele kini menjelma menjadi keajaiban yang menginspirasi dunia. Ketika malam semakin larut, Pak Hasan kembali menengadahkan tangan, seperti yang selalu ia lakukan di masa-masa sulit dulu. Doanya tidak lagi dipenuhi keluhan, melainkan rasa syukur. "Ya Allah, Engkau yang memulai semua ini. Jangan biarkan aku sombong. Jangan biarkan aku berhenti memberi." Air matanya jatuh, membasahi pipi yang mulai dipenuhi keriput. Di balik air mata itu, ada rasa bahagia yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sebab, Pak Hasan telah menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Hidup bukan untuk menimbun, tetapi untuk menebar kebaikan. Dan di sanalah puncak dari semua cerita ini. Seorang tukang sate sederhana yang pernah hampir menyerah kini menjadi simbol bahwa keikhlasan, sekecil apapun, mampu mengubah takdir. Hidup Pak Hasan adalah bukti bahwa ketika hati tulus, doa anak yatim, dan rahmat Tuhan bertemu, keajaiban bukan lagi sekadar dongeng. Ia nyata, ia hidup, dan ia terus berlangsung, selama masih ada orang yang mau memberi meski dalam kesempitan. Dalam setiap hembusan asap sate dan peluh yang menetes di kening Pak Hasan, tersimpan kisah tentang kekuatan ikhlas yang tak pernah mati. Dari seorang tukang sate yang nyaris menyerah di tengah gelombang kesulitan, ia memilih untuk tetap memberi ketika dirinya pun kekurangan. Satu porsi sate yang ia sisihkan untuk anak yatim menjadi pintu keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Rezeki mengalir deras, usaha berkembang, dan hidupnya penuh berkah. Kini ia bukan hanya penjual sate, melainkan penebar kebaikan yang mengubah nasib banyak orang. Kisah ini mengajarkan, dalam setiap sedekah tulus,
tersimpan rahasia Tuhan yang mampu membalik takdir.